Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizra Yuki Firdaus dengan NIM 1919036072 dari kelas SIB 2019. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proyek charter sistem informasi penjualan tiket. Kelompok 2 beranggotakan 7 orang seperti yang dapat dilihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang project charter itu ada 8. Yang pertama ada project description and goals. Yang kedua ada deliverables. Yang ketiga ada scope definition. Yang keempat project milestones. Yang kelima summary budget. Yang keenam assumptions, constraints, and dependencies. Yang ketujuh project organizational structure. Yang delapan ada project authorization. Di sini saya akan menjelaskan tentang project description and goals. Project name yaitu sistem informasi penjualan tiket, dengan tanggal project yaitu dimulai dari tanggal 1 Desember 2021 sampai dari 31 Maret 2022. Sistem informasi penjualan tiket adalah sistem informasi berbasis website yang dirancang untuk masyarakat agar bisa memesan atau membeli tiket secara online. Masyarakat atau user dapat memilih jadwal perjalanan sesuai dengan keinginan dan akan langsung mendapatkan tiket tanpa harus menunggu lama. Maka dari itu, sistem informasi penjualan tiket ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan pemesanan, pembelian tiket, serta juga mempersingkat waktu dalam memesan atau membeli tiket tanpa harus ke lokasi dan menunggu lama lagi untuk pembelian, dan juga memudahkan petugas dalam melakukan pendataan orang-orang yang membeli atau memesan tiket dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Abiyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh deliverables itu apa aja. Yang pertama itu penjelasan dokumen ini meliputi SDPLN. Apa itu? Software Development Plan. SRS itu Software Requirement Specification. Ada SAD itu Software Architecture Development. TSDPLN itu test plan dan user dokumen. Yang pertama itu SDPLN, yaitu Software Development Plan. Itu adalah merupakan dokumen yang menyediakan pembagian kinerja yang telah jelas bagi masing-masing anggota serta digunakan sebagai alat untuk memantau proses yang harus diikuti dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, SDPLN juga mendeskripsikan secara detail mengenai metode dan pendekatan yang digunakan secara acuan dalam setiap aktivitas organisasi maupun sumber daya. SRS atau disebut dengan Software Requirement Specification itu adalah menjelaskan berbagai macam kebutuhan perbuatan produk, yaitu kebutuhan spesifik yang terdiri dari kebutuhan fungsional, termasuk di dalam input, proses, dan output. Dari produk yang non fungsionalitas itu kebutuhannya antarmuka juga menggambarkan dengan jelas di dalam dokumen ini. Terdiri dari kebutuhan antar pengguna, antar software yang menjelaskan kebutuhan yang harus ada untuk menjalankan atau mengoperasikan aplikasi sistem yang dibutuhkan, atau kebutuhan antar software yang menjelaskan bagaimana cara berinteraksi kepada sistem. Nah, kebutuhan antar komunikasi. Yang ketiga adalah SAD, yaitu Software Architecture Development, menjelaskan tentang arsitektur proyek perangkat lunak yang akan dikerjakan. Dokumen ini antara berisi tentang overview, dokumen architectural representation, architectural goals and constraints,
use case, view, atau representasi fungsionalitas dari proses dan logical view. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Eshail. Test plan adalah dokumen yang berisi definisi tujuan dan sasaran pengujian dalam lingkup iterasi atau proyek. Item-item yang menjadi target pengujian, pendekatan yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan poin untuk diproduksi. Dengan kata lain, test plan dapat disebut sebagai perencanaan atau skenario untuk melakukan testing yang akan dilakukan baik oleh expert atau user umum. Selanjutnya, user documentation atau dokumentasi dari suatu produk atau service yang disediakan untuk end users, user yang hanya memakai suatu teknologi tanpa mengetahui proses panjang di baliknya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tio. Saya Tio Febrantoro dengan NIM 1919036078, Sistem Informasi B, Fakultas Teknik Angkatan 2019. Ingin melanjutkan presentasi ini, yaitu 3. Scope Definition, yang berisi batasan dari proyek ini adalah: 1. Sistem yang dirancang berbasis website. 2. Sistem hanya dapat diakses apabila memiliki koneksi internet atau jaringan. Selanjutnya, kebutuhan fungsionalnya yaitu: 1. Sistem akan menampilkan laman login dan register. Yang kedua, sistem akan menampilkan data penerbangan dari berbagai pesawat yang tersedia untuk dipesan tiketnya. 3. Sistem akan menampilkan forum untuk diisi untuk melakukan pemesanan. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu sistem akan menampilkan tiket berupa data diri yang telah diisi setelah melakukan pemesanan. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saudara Hanil. Ya, terima kasih moderator. Saya Hanil Nehemia dengan NIM 1915036082 akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari Saudara Tio yang jelaskan tadi. Kebutuhan non-fungsional. Di sini terdapat dua. Yang pertama ada hardware dan software. Untuk hardware sendiri, minimum yang digunakan user agar dapat menjalankan sistem ini antara lain laptop, prosesor minimal Intel Core 3, RAM minimal 4 GB. HP minimal RAM 2 GB. Untuk software sendiri, spesifikasi perangkat lunak minimum yang digunakan user agar dapat menjalankan sistem ini antara lain sistem operasi Windows, Android, dan iOS. Yang kedua, web browser seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan lainnya. Yang ketiga, ada PHP-MyAdmin untuk basis data. Yang keempat, ada XMPP sebagai web server. 4. Project Milestones. Project Milestone Target Date. Yang pertama ada Project Start, dimulai dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 10 Desember 2021. Yang kedua, analisa kebutuhan, dimulai dari tanggal 11 Desember 2021 sampai 20 Desember 2021. Untuk pengelolaan data, dimulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021. Untuk perancangan database dan kode program, dimulai dari tanggal 31 Desember 2021 sampai 30 Januari 2022. Untuk testing dan maintenance, dimulai tanggal 31 Januari 2022 sampai 28 Februari 2022. Untuk pembuatan manual book penggunaan aplikasi, dimulai dari tanggal 1 Maret 2022 sampai 15 Maret 2022. Untuk evaluasi sistem baru dan perbaikan, dari tanggal 16 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Hanil.
Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Wina. Yang nomor 5 ada jenis pengeluaran, di mana yang pertama ada survei dan analisa dengan nilai 4 juta. Yang kedua ada desain dan implementasi website bernilai 8 juta. Yang ketiga ada maintenance dan training website bernilai 3.500.000. Yang keempat ada biaya dokumentasi senilai 3 juta dengan total biaya 18.500.000. Yang keenam ada assumptions, constraints, dan dependence. Dalam sistem ini, cara penggunaan atau user berinteraksi yaitu dengan menggunakan website yang diakses secara online. Proyek ini bertujuan mempermudah petugas dalam mengelola data masyarakat yang memesan tiket yang telah terkomputerisasi, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke lokasi dan mengantri lagi untuk membeli tiket, dan hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir waktu. Di ketergantungan ada proyek ini memiliki 2 poin, yaitu yang pertama ada human resource yang terdapat anggota tim di dalamnya meliputi project manager, sistem analis, sistem desain, programmer, dan sistem testing, dan sistem dokumentasi yang mengerjakan setiap job desk yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuannya dalam mengembangkan proyek yang direncanakan. Yang kedua adalah ketergantungan pada data masyarakat yang di dalamnya terkait data informasi penerbangan, yaitu data dari penerbangan tersebut yang telah digunakan untuk menampilkan berbagai penerbangan yang tersedia ke masyarakat. Sekian dilanjutkan oleh teman saya Marcelino Chandra. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Nino. Assalamualaikum, selamat siang. Kenalkan, nama saya Marcelino Chandra, NIM 088 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudara Wina. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek organisasi struktur. Yang pertama ada project manager oleh Isaiah Mintardi yang bertugas menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyek, memimpin serta mengawasi jalannya proyek, dan membuat dokumen SDPLN. Selanjutnya ada sistem analis oleh Asgar Yuka Firdaus dan Sarip Abi Hasan yang bertugas membuat SRS yang mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya ada sistem desain oleh Tio Prantoro yang bertugas membuat rancangan sistem dengan DFD, membuat basis data dan ERD, dan membuat dokumen SAD yang mendefinisikan arsitektur sistem. Selanjutnya ada programmer oleh Wina Rizky, bertugas membuat program aplikasi seperti yang telah dirancang. Selanjutnya ada sistem testing, yaitu saya sendiri, Marcelino Chandra, yang bertugas membuat dokumen test plan untuk implementasi sistem. Selanjutnya yang terakhir ada sistem dokumentasi oleh Aniel Nemia yang bertugas membuat user guide software dan kontrol kelarasan dan kelengkapan seluruh dokumen. Yang kedelapan ada project autorisasional approved by manager proyeknya oleh Wina Rizky Bekita dan project sponsornya oleh Michael. Tanggal waktu 28 Desember 2021 sampai 29 Desember 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum dan selamat siang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya ucapkan dan terima kasih.